بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب أليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan para ikhwas sekalian yang sama-sama berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang mubarak ini kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali dengan taufiknya kepada kita semua beserta izinnya kita bisa sama-sama kembali hadir dan berkumpul bersama di taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dan masih bab tentang yang berkaitan al-khawfu, adalah rasa takut. Dan alhamdulillah dalil dari surah Al-Imran sudah kita pekan lalu jelaskan dari apa yang telah dijelaskan ulama kita tentang al-khawfu ini. Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi innama dzalikum asy-syaitan yukhawwifu awliya'ahu, sesungguhnya syaitan itu dan para pasukannya menakut-nakuti kalian. Ya, menakut-nakuti kalian. Innama dzalikum asy-syaitan yukhawwifu awliya'ah. Maka apa kata Allah? Fala takhafuhum, maka jangan takut dengan mereka. Jangan takut kepada syaitan dan jangan takut kepada pasukannya syaitan. Kemudian Allah mengatakan wa khafuni in kuntum mu'minin, dan hendaklah kalian takut hanya kepadaku jika kalian betul-betul orang yang beriman. Makanya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwa fa idza akhlasu lahul khauf wa jami'al ibadati a'tahum ma yarjuna wa ammanahum min makhawifid dunya wal akhirah. Dan apabila mereka ini orang-orang yang beriman memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah dan semua ibadah-ibadah yang lain, bukan saja rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi semua ibadah, maka Allah akan memberikan apa yang mereka harapkan. Ya. Dan memang seperti itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Al-Baqarah ketika berbicara tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, maka katakan inni qarib. Maka katakan bahwa saya sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Tetapi ada syaratnya. Falyastajibu li. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka konsekuensinya kalau harapan-harapan kita ingin Allah penuhi, maka kita juga harus
menerima ajakan-ajakan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengikhlaskan, kata Syekh di sini, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak dicampuri dengan hal yang lain, maka Allah akan memberikan apa yang mereka harapkan. Di antara yang sangat kita harapkan itu adalah rasa keamanan di dunia ini. Ammanahum min makhawifid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan keamanan untuknya di dunia dan di akhirat. Ya, jadi keamanan yang Allah berikan itu bukan terbatas di dunia saja, tetapi juga nanti di akhirat. Dan itulah keamanan yang terbesar, yaitu adalah Allah amankan kita dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sekali lagi kemenangan yang terbesar, keberuntungan yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalil yang kedua, yaitu di dalam surah At-Taubah ayat 18 kalau di sini. Ya, surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah itu, dan ini ayat sering kalau kita membahas tentang salat berjamaah, maka selalu ini ayat yang kita bahas. Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Dan antum banyak temukan dalil baik dalam Al-Quran, dalam sunnah, selalu digandengkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena hari akhir itu membutuhkan persiapan. Apa persiapannya? Adalah amalan saleh. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian wa aqamas salah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Kemudian Allah mengatakan, dan ini dalil yang berkaitan dengan pembahasan kita, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memiliki sifat ini, Allah mengatakan fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu yang memiliki sifat-sifat ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis buku ini menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, akhbara ta'ala anna masajid Allah la yu'ammiraha illa ahlul imani billahi wal yawmil akhir. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa masjid Allah Subhanahu wa taala itu, kenapa disebut masjid Allah Subhanahu wa taala, ikhwan? Masjid Ar-Rahmah ini siapa yang bangun? Syekh. Tapi kenapa kita mengatakan masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mengatakan masjidnya Syekh. Kenapa? Ya, masjid Nurah misalkan, siapa yang bangun itu? Ya, Syekh juga. Tapi kenapa kita tidak mengatakan masjid Syekh? Kita masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, ikhwan? Kenapa? Namanya idhafatu tasyrif, ya kata ulama kita. Penyandarannya kepada Allah itu adalah bentuk pemuliaan terhadap masjid itu. Ya, adapun
disandarkan kepada yang membangun itu hanya sekedar ta'rifan untuk memperkenalkan, oh masjid ini dibangun oleh syekh ini, orang ini, si fulan ini. Tapi kalau kita mengatakan masjidullah, masjid Allah Subhanahu wa taala, penyandarannya kepada Allah itu adalah idhafatu tasyrif, namanya adalah penyandaran pemuliaan. Seperti Ka'bah, Baitullah disandarkan kepada Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaannya. Ya, dan banyak contohnya ini, ya. Nah, jadi kata beliau bahwa masjid-masjid itu yang memakmurkan itu tidak ada lain kecuali ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Karena setiap kita para jamaah sekalian mengimani hari akhir, konsekuensinya harus kita persiapkan untuk menghadapi hari akhir itu. Konsekuensinya seperti itu. Bukan kita yakin dengan hari akhir lalu kemudian kita tidur-tidur, malas-malas dan tidak mau beribadah kepada Allah. Salah itu. Ya. Nah, kemudian alladzina amanu biqulubihim wa 'amilu bijawarihim, adalah mereka yang beriman di dalam hati mereka, karena iman itu di mana? Di dalam hati. Kemudian wa 'amilu bijawarihim, dan mereka mempraktekannya dengan anggota badan. Jadi keimanan seseorang itu bisa ditahu dia beriman dengan tidak adalah dari lahiriahnya. Oh, kalau dia salat di masjid berarti ciri dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Terus kalau dia salat sendiri di rumah, orang apa namanya? Kalau yang salat di masjid Allah berjamaah adalah mereka yang, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, yang Allah sebutkan di sini ayat ini. Kalau salat di rumah, orangnya apa namanya? Laki-laki saleh. Tidak ada di sini laki-laki saleh, alhamdulillah. Semuanya laki-laki saleh, ya. Ya. Nah, wa akhlasu lahul khasyata duna man siwah, dan mereka yang memakmurkan masjid ini, kata beliau di sini, adalah mengikhlaskan sepenuhnya rasa takutnya hanya kepada Allah dan bukan selainnya. Jadi kalau kita ingin menilai salah satu di antara indikasi orang itu beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir dan juga memiliki rasa takut hanya kepada Allah, lihat dia di masjid. Ya. Dan ini selalu kita ulangi para jamaah sekalian. Ya. Salat berjamaah itu tidak pernah merugikan kita. Hadisnya Abu Hurairah sudah sering kita sebutkan. Salah satu di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah seseorang yang terpaut hatinya selalu dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kenapa saya pribadi kalau tarbiyah itu tidak suka yang keluar-keluar di sana, di masjid. Ya, kita ingin berharap bahwa hati kita selalu bergantung dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu di taman cekeng, tidak perlu di sana, banyak cewek-cewek di sana yang ya tidak untuk ahrab. Bagaimana caranya antum mau bisa konsentrasi dengan murabbi antum? Ya, setiap ada yang lewat motor antum lihat. Tapi kalau di masjid paling antum cica antum lihat, ya. Makanya jangan selalu Ustaz refreshing di luar. Antum ini kenapa pusing kalau di masjid? Apa yang buat antum pusing di masjid, ikhwan? Padahal enak ada AC, alhamdulillah, daripada di sana. Ya. Bisa dipahami ini? Ini pribadi, ya. Kita tapi tidak jadi masalah juga kalau ada yang di sana. Yang penting ya, yakin bisa menjaga ya, hati dan pandangan kita, ya, seperti itu. Nah, fa'athbata lahum imarat al-masajid ba'da an nafaha 'anil musyrikin. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, kata beliau, fa'athbata lahum imarat al-masajid,
menetapkan untuk mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memakmurkan masjid setelah Allah Subhanahu wa taala meniadakan hal itu terhadap orang-orang musyrik. Jadi kalau orang-orang musyrik itu tidak mungkin mereka mau memakmurkan masjid. Ya. Maka siapa yang memakmurkan masjid? Adalah orang-orang yang bertauhid. Ya. Orang-orang yang bertauhid. Bahkan i'adan billah, ada juga kelompok justru melakukan perbuatan syirik di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kadang-kadang orang, sebagian orang dia memasang foto di tempat-tempat ibadahnya dengan keyakinan bahwa sebelum mereka mendirikan salat dia lihat dulu wajahnya guru mereka, kemudian dia takbir karena dengan melihatnya dia bisa khusyuk di dalam salat. Na'udzubillah. Ya mungkin kalau di tempat kita tidak ada, tetapi ada yang seperti itu. Ya, i'adzan billah. Ya. Nah, orang-orang musyrik, kan ayat ini sebelum ayat ini yang kita sebutkan ini ayat 18, sebelumnya ayat 17, Allah mengatakan, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Tidak mungkin orang-orang musyrik itu, ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu. Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufur. Mereka bersaksi atas diri-diri mereka itu bahwa mereka adalah orang-orang kufur. Tidak mungkin. Maka harusnya kita yang merasa beriman ini kepada Allah dan hari akhir, kitalah yang terdorong untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Lianna imaratal masajid bil ta'ati wal amali salih wal musyrik wa in amila fa amaluhu kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an. Nah, karena sesungguhnya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu dengan ketaatan dan amalan saleh. Ya, kenapa kita di dalam masjid itu ya dilarang jual beli? Ya. Alaysa kadzalik? Dalam masjid itu adalah amalan saleh yang dilakukan. Ya. Ketaatan dan amalan saleh seperti salat, seperti berzikir, seperti mengaji, amalan saleh yang lainnya. Wal musyrik wa in amil fa amaluhu, dan ada pun orang musyrik kalaupun dia beramal, ya seandainya ada orang musyrik, ya dan banyak orang musyrik seperti itu, mereka juga mendirikan salat, mereka juga berpuasa, naudzubillah, tetapi apa kata Allah dalam surah An-Nur, gambaran mereka itu kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Jadi amalan mereka itu Allah gambarkan seperti fata morgana, ya, yang dilihat dari kejauhan itu, di tanah datar itu. Kita kadang-kadang kalau di siang hari, ikhwan, kadang kita kalau melihat di jalan itu, kalau panas sekali itu seolah ada air di sana bergenang. Alaysa kadzalik? Antum lihat itu. Nah, diberikan Allah Subhanahu wa taala perumpamaan amalannya orang musyrik, orang kafir dan yang sejenisnya adalah seperti itu, kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Orang-orang yang haus itu mengira bahwa di sana itu adalah air. Di sana adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika mereka mendatangi itu untuk mereka ambil air untuk dia minum menghilangkan dahaganya, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik seperti ini kelak nanti amalannya. Kelak mereka diperlihatkan oleh Allah amalannya, kemudian ketika merasa bahwa dia akan dibalas, ternyata Allah hapus semua amalan-amalannya. Na'udzubillah.
Ya, jeleknya menjadi orang musyrik. Ya, jeleknya menjadi orang musyrik, dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Pernah kita sebutkan doanya Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Ya, Khalilullah. Ya, kemudian di setiap tahiyat terakhir kita selalu menyebut beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Secara akal beliau alaihi salatu wassalam itu tidak mungkin terjerumus di dalam perbuatan syirik, tidak mungkin, mustahil. Tetapi apa doanya? Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Wajnubni, dan ya Allah jauhkan aku, wajnubni wa baniya, dan keturunanku dari apa? Dari menyembah berhala. Apa hukumnya menyembah berhala? Syirik. Jadi kita ini pun para ikhwan, meskipun tinggi ilmu kita setiap pekan, bahkan setiap hari kita taklim, bukan berarti antum sudah tidak khawatir dengan dirinya dengan syirik. Wallahi tidak boleh kita merasa aman dari itu. Adakah yang lebih aman? Ya, adakah yang lebih hebat tauhidnya dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Yang Allah banyak puji di dalam Al-Quran. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa atainahu fid dunya hasanah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi, tetap beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala. Apalagi kita. Ya. Nah, kemudian juga di dalam surah, kalau tadi ini di surah An-Nur juz 18, gambarannya orang-orang kafir kalaupun mereka melakukan amalan soleh menurut kacamata kita. Ya. Kemudian di dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana amalan mereka itu adalah karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yaumin 'asif. Adalah ibarat mereka itu, amalan-amalan mereka karamat seperti debu. Ya. Debu yang berkumpul, kemudian setelah itu datang angin yang sangat kencang. Ya. Di hari yaumin 'asif, di hari angin bertiup sangat kencang, maka semua diterbangkan debu-debu itu oleh angin itu. Ada yang tersisa? Ya. Makanya antum perhatikan kalau musimnya orang kafir, orang musyrik, seperti fata morgana dan seperti debu yang diterbangkan angin kencang, maka ketidakadaan amalan mereka itu lebih baik daripada dia kecewa ujung-ujungnya. Ya. Lebih baik sama sekali tidak antum, seandainya antum bekerja keras siang dan malam, berharap diberi gaji, ternyata tidak digaji. Mana lebih parah? Mana lebih sakit? Lebih sakit kalau kita bekerja, berharap diberi gaji, ternyata tidak. Nah, orang kafir seandainya mereka tidak bekerja, tidak bersedekah, tidak amanah, tidak berbakti kepada orang tuanya, maka itu lebih baik baginya tidak beramal. Kenapa? Karena kelak mereka pun melakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Khasirat dunya wal akhirah. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ya. Bisa dipahami ini? Ya. Fala takunul masajidu amiratan illa bil iman alladhi mu'azzamuhu at-tauhid ma'al amali as-salih al-khalis min syawa'ib asy-syirk wal bid'ah. Maka fala takunul masajid amirah, maka masjid itu tidak akan menjadi makmur kecuali dengan iman yang terbesarnya adalah tauhid dan juga amalan saleh. Kemudian beliau mengatakan di sini al-khalis min syawa'ib asy-syirk wal bid'ah.
yang bersih masjid-masjid tersebut adalah dari perbuatan syirik dan perbuatan bid'ah. Ya. Bisa dipahami para jamaah sekalian. Jadi perbuatan bid'ah itu jangan dilakukan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena bid'ah itu sekali lagi adalah maksiat. Ya. Bukan kebaikan meskipun orang-orang menganggap itu adalah kebaikan. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanan. Semua perkara bid'ah di dalam agama ini adalah bid'ah sesat meskipun orang-orang menilainya itu adalah baik. Jadi masjidnya Allah ini mulia. Tidak bisa di dalamnya kita melakukan perbuatan syirik. Makanya kalau kita salat, niat kita lillahi jalla wa'ala, bukan untuk mengharapkan pujian orang. Kalau kita membaca Al-Quran, niat kita lillah. Jangan sekutukan Allah di dalam masjid dengan ibadah yang kita lakukan. Nah demikian pun masjid Allah Subhanahu wa taala harus bersih dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasar di dalam agama kita. Harus bersih. Tidak boleh masjid Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini menjadi musibah hari ini para jamaah sekalian. Ya, na'udzubillah. Bahkan pernah kami di sebuah masjid, kita tidak perlu, tapi bukan di Sulawesi, ya. Ada ketika di mimbarnya itu ada seperti doa, ya. Itu kalau kita tidak paham, dianggap itu doanya bagus yang dia tempel itu, ya. Kemudian saya coba baca, i'adzan billah, ya. Bahaya kalau kita orang yang tidak tahu bahasa Arab, kita bisa saja terjebak dengan doa-doa syirkiyah itu. Ditempel itu di sini, di mimbarnya masjid. Ya. Jadi orang mukmin itu sedapat mungkin menjaga, ya, dirinya dari terjerumus dalam perbuatan syirik. Ya. Nah, wa dzalika kulluhu dakhilun fi musamma al-iman al-mutlaq inda ahli sunnati wal jamaah. Dan semua hal itu tadi, ya, memakmurkan masjid Allah, melakukan amalan saleh di dalamnya, ya, kemudian menjauhi segala bentuk syirik dan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka semua itu masuk dalam kategori keimanan, masuk dalam kategori perkara iman, ya. Kemudian di sini kata Syekh, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Beliau mengatakan, Ibnu Athiyah di sini, Ibnu Athiyah salah seorang ulama tafsir, beliau mengatakan yuridu khasyatat ta'zimi wal ibadati wat ta'ah. Yang dimaksud tidak takut kecuali hanya kepada Allah, kata beliau, adalah takut yang sifatnya pengagungan, ibadah dan ketaatan, ya. Makanya kita sudah sebutkan sebelumnya pembagian takut itu, ya, bahwa jangan sampai takut kita kepada seseorang membuat kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu, ya. Apalagi kalau kita tunduk dan menghinakan diri di hadapan mereka, ini bahaya. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan al-khaufu ubudiyatul qalbi. Rasa takut itu adalah termasuk ibadah hati. Fala yusluhu illa lillah. Maka tidak boleh diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah-ibadah lahiriah para jamaah sekalian. Jangan lupa pembagian ibadah di, ya, ibadah lahiriah dan batiniyah. Sebagaimana salat tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana puasa tidak boleh hanya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya. Maka sama juga rasa takut itu adalah merupakan ibadah dan tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tadi takut yang sifatnya
fitrawi. Ya, lain itu, kita bukan bercerita tentang fitrawi. Kalau fitrawi itu tidak ada kaitannya dengan ya berkurangnya tauhid atau bertambahnya, tidak. Ya, takut kepada singa, takut dengan api, ya, takut dengan tenggelam di air, itu adalah fitrawi. Tidak ada hubungannya dengan ya tauhid kita. Ya, fitrawi. Ya. Nah, kadzulli wal inabati wal mahabbati wat tawakkul war raja wa ghairiha min ubudiyatil qalbi. Beliau menyebutkan di sini nih, ya, ibadah-ibadah yang berkaitan batin kita. Ya. Seperti adzul, ya, menghinakan diri. Kemudian wal inabah, kembali, al inabah itu selalu kembali kepada Allah dengan taubat. Kemudian wal mahabbah, kecintaan. Wat tawakkul, kemudian tawakal. Kemudian ar-raja, rasa harap. Dan selain dari ibadah-ibadah tersebut yang merupakan ibadah-ibadah hati. Ya. Maka kalau kita bertawakal hanya kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rinciannya cinta ini sudah kita sampaikan sebelum bab ini. Nah, kemudian setelah ini Allah mengatakan, di sini Syekh masih menjelaskan, fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Apa itu asa para jamaah sekalian? Ain. Asa apa artinya asa? Asa itu artinya semoga. Ya. Semoga. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Semoga mereka yang disebut ini, orang-orang yang memurkan masjid, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, semoga mereka ini ayyakunu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa yang mengatakan ini? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, inna ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya mereka yang kita sebutkan tadi itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kullu asa fil Quran fahiya wajib. Dan semua kalimat asa, kata-kata asa, ain sin ya, asa, semoga itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Maksudnya semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya mereka orang-orang yang wajib mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga menukil hadis beliau di sini, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seseorang yang selalu pulang balik ke masjid, maksudnya salat berjamaah, maka fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah untuknya bahwa dia orang yang beriman. Ya. Dia adalah orang yang beriman. Hanya saja sekali lagi, tingkatan iman orang muslim itu adalah bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para sahabat dulu itu, ya, banyak di antara mereka yang jauh rumahnya dari Masjid Nabawi, kemudian diajak untuk pindah rumah agak dekat-dekat dengan masjid, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena langkah itu semakin panjang menuju masjid, itu semakin banyak pahala yang dia dapatkan dari Allah. Itulah para sahabat. Ya, kalau kita selalu mau enak-enak, ya, kadang kita ini bertetangga dengan masjid tapi selalu di saf paling belakang, karena selalu cina-cina pi qaumi, satu langkah je orang sampai di, padahal tidak begitu. Ya, padahal tidak begitu. Ya. Harusnya para ikhwas sekalian, kita yang berdekatan dengan masjid Allah Subhanahu wa taala itu, ya, harus selalu bisa ya mendapati saf depan dari salat berjamaah. Tidak ada penghalang kita. Sekadar tidak ada penghalang kita. Ya, bahkan ada orang yang justru bertetangga dengan masjid tapi dia tidak pernah ke masjid. Ya, na'udzubillah. Ya. Sudah dan? Belum. Nah, ini kata beliau di sini, ya. Nah, sekarang para ikhwas sekalian, jamaah sekalian, dalil yang ketiga. Jadi semua dengan dalil. Selalu kita sebutkan bahwa perkara akidah, perkara ibadah, semua selalu harus dibangun dengan dalil. Tapi nanti kita jelaskan pada pekan berikutnya insyaallah. Allah mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 10.
Ya, surah Ankabut. Apa artinya Ankabut? Apa artinya Ankabut? Laba, laba-laba. Apa bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya laba-laba? Ya, jadi kami teringat dulu waktu di pesantren 77, waktu santri baru, ada santri baru ditanya bahasa Inggris, diuji bahasa Inggris. Ya, apa namanya? Ditanya apa sama ustadz saya itu? Ya, dia apa namanya? Makan mie ditanya. Ya, jadi dia ditanya makan mie, dia apa namanya? Dia jawab dengan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu ditanya, saya lupa itu bahasa Inggrisnya. Kemudian ketika ditanya lagi, ya, apa bahasa Inggrisnya orang yang kuat makan mie? Kemudian dia bilang super mie. Dia ustadz kami yang menguji itu langsung tertawa, ya, karena ujian bahasa Inggris atau bahasa Arab kita dulu memang dikasih begitu, mata air, mata kaki. Ya, itu kadang kita dibalik-balik sama ustadz ketika ditanya itu. Ya, mata saja banyak sekali pertanyaannya, mata ainun, mata ainun. Mata-mata artinya mata-mata jasus, wala tajassasu dalam surah Hujurat, mata-mata. Kemudian mata kaki. Apa mata kaki, Fan? Al-Ka'bain. Ma asfala minal Ka'baini. Apa yang di bawah mata kaki? Ya, kalau mata air, begitu. Jadi dilatih terus kita seperti itu. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan ini sangat bagus untuk dibahas nanti insyaallah pekan depan. Dan di antara manusia ada yang mengatakan amanna billah, beriman kepada Allah. Kemudian fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan apabila mereka disakiti karena keimanannya kepada Allah, maka dia menjadikan fitnah, ujian, gangguan manusia itu kepadanya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah kita akan sampaikan ini apa maksudnya pekan depan biidznillah jalla wa ala. Dan karena waktu yang tidak mencukupi kita, maka malam ini yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulannya para ikhwan bahwa memakmurkan masjid itu dengan ketaatan dan amalan saleh, dan memurnikan dan membersihkannya dari segala bentuk kesyirikan dan juga segala bentuk perbuatan yang tidak ada dasar di dalam agama kita. Wallahu taala a'lamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.